Fakta unik lebah madu. Ternyata ini alasannya kenapa lebah madu mati setelah menyengat. Pasti teman-teman merasa takut ketika melihat lebah madu terbang ke arah kita. Ini karena kita khawatir bila lebah mendekat akan menyengat dan menimbulkan bengkak di kulit kita. Padahal tidak selalu teman-teman. Lebah hanya akan menyengat saat merasa terancam. Bagaimana tidak? Jika lebah madu seenaknya menyengat, maka mereka akan mati. Mengapa hal itu terjadi ya? Yuk kita cari tahu bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mati setelah menyengat. Tahukah teman-teman, lebah madu ternyata jadi spesies lebah yang jarang menyengat loh. Lebah madu hanya akan menyengat ketika mereka sedang dalam bahaya, misalnya ketika kita tidak sengaja menginjaknya. Namun sayangnya, ketika lebah berusaha menyelamatkan diri dengan menyengat, ia justru akan mati. Ini karena alat penyengat lebah madu yang terdiri dari 2 pisau berduri tidak dapat dicabut kembali oleh sang lebah madu. Jadi, alat sengat tersebut tertinggal di kulit kita dan membuat kita merasa kesakitan. Dampak sengatan. Selain alat sengat, lebah madu juga meninggalkan bagian dari saluran pencernaannya, otot, dan saraf. Dilansir dari Science Focus, ketika lebah usai menyengat dan ingin menarik lagi alat sengatnya dengan kuat, bagian perut lebah justru akan robek dan terbuka. Ini yang menyebabkan lebah madu akan mati setelah menyengat. Walau lebah madu sudah mati, kita harus segera mengatasi sengatan lebah itu, teman-teman. Ini karena alat sengat berduri yang tertinggal di kulit akan terus masuk ke dalam. Kalau sudah begitu, katut otot akan memompa racun dari kantung racun yang juga menempel serta mengalirkannya menjadi luka. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa menit setelah lebah madu mati. Untuk itu, jika teman-teman tersengat lebah, segera keluarkan alat sengat itu ya, jangan sampai menimbulkan luka. Bentuk pertahanan. Dilansir dari EarthSky, meskipun lebah madu akan mati setelah menyengat, ini merupakan salah satu bentuk pertahanan dirinya loh. Saat lebah madu menyengat manusia, ia akan mengeluarkan feromon peringatan dari kelenjar di dekat ruang sengatan. Feromon akan mendorong lebah lain di dalam sarang dan akan menyengat apapun yang bergerak di dekat mereka. Ini sebabnya ketika kita mencoba membersihkan sarang lebah, kita berpotensi besar disengat. Sengatan itu adalah upaya lebah untuk melindungi sarangnya. Hal ini juga disebut sebagai autotomi atau meninggalkan bagian tubuh sebagai bentuk pertahanan. Hewan lain yang melakukan autotomi adalah kadal atau cicak yang ekornya terlepas dan kepiting yang meninggalkan capitnya saat terancam. Nah, itulah alasan mengapa lebah madu bisa mati setelah menyengat manusia. Semoga informasi ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!